Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi dengan Pak Putu Marianto dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, oleh sebab itu perhatikan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini diharapkan peserta didik dapat membandingkan kehidupan manusia purba dari segi fisik dan non-fisik, serta menyimpulkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui diagram peta konsep dengan penuh semangat. Nah, sebelum itu, perhatikan gambar di sini ada peta pikiran. Di sini kita membahas tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini ada 3 jenis manusia purba. Yang pertama adalah Meganthropus paleojapanicus, yang kedua Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga adalah Homo sapiens. Sebelum kita beranjak pada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu manusia purba. Di sini manusia purba disebut juga dengan manusia prasejarah yang kita kenal sekarang dengan nama manusia praaksara. Praaksara adalah berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra itu sebelum dan aksara itu adalah tulisan. Jadi, praaksara adalah di mana manusia belum mengenal namanya tulisan. Nah, ini adalah fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Untuk menambah pengetahuan kita, yang Bapak tampilkan di sini adalah gambar fosil. Yang pertama adalah rahang bawah Meganthropus, dan yang kedua adalah fosil tengkorak Pithecanthropus, yang ketiga adalah tengkorak Homo zoluensis. Setelah kita mempelajari jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, selanjutnya kita mempelajari ciri-ciri manusia purba. Yang pertama adalah Meganthropus paleojapanicus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup pada masa Pleistosen awal, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan geraham yang besar. Memiliki bentuk gigi yang homonim, lalu memiliki otot-otot kunyah yang kuat, bentuk muka masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok, dan tonjolan belakang kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Dan yang terakhir, memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, yang kedua, Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah sekitar 1 juta hingga 1.500.000 tahun yang lalu. Tinggi badan sekitar 160 cm sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 kg hingga 100 kg. Pithecanthropus erectus sudah berjalan tegak. Dia memiliki volume otak sekitar 775 cc sampai 975 cc. Batang tulangnya lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot yang sangat nyata. Bentuk tubuh dan anggota badannya sudah tegap. Alat pengunyahnya dan otot tengkuknya sangat kuat. Bentuk kening yang menonjol sangat tebal. Bentuk hidungnya tebal, tidak memiliki dagu. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Itulah ciri-ciri Pithecanthropus erectus.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri Homo sapiens. Yang pertama, memiliki otak bervariasi antara 1000 cc hingga 1450 cc. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang. Lalu, tinggi badan sekitar 130 cm sampai 210 cm. Dan memiliki berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Dia mempunyai otot tengkuk mengalami penyusutan, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan, berjalan sudah berdiri tegak dan sudah lebih sempurna. Berikut adalah gambar-gambar tokoh yang pernah meneliti manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah Eugene Du Bois. Beliau adalah yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia dan menemukan fosil Pithecanthropus erectus. Yang kedua adalah Gustav Heinrich Ralph van Koningswald. Beliau menemukan tengkorak, rahang, tulang pinggul dan tulang paha manusia Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens yang berada di lokasi Sangiran, Sambung Macan, Sragen, serta di Trinil, Ngandong, dan Pati Ayam Kudus. Yang selanjutnya, peneliti yang meneliti manusia purba di Indonesia adalah Teuku Jakob, yaitu Profesor Dr. Teuku Jakob. Ia mengadakan penelitian di Desa Sangiran lagi di sepanjang Sungai Begawan, Solo. Penelitian ini berhasil menemukan 13 fosil. Fosil terakhir ditemukan pada tahun 1973 di Desa Sambung Macan, Sragen di Jawa Tengah. Selanjutnya tentang pola kehidupan manusia purba. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Lalu yang keempat adalah peralatan manusia purba. Nah, berikut Bapak tampilkan gambar-gambar peralatan manusia purba. Yang pertama adalah kampak genggam. Alat ini digunakan oleh manusia purba jenis Pithecanthropus untuk apa? Yaitu untuk berburu. Strukturnya dan bentuknya masih sangat sederhana dan kasar, yaitu hanya satu bagian sisi yang tajam. Kampak genggam ini digunakan dengan cara digenggam untuk apa? Untuk memotong benda-benda. Yang selanjutnya adalah kampak persegi. Peralatan ini terbuat dari batu yang digunakan untuk memahat, mencangkul, dan juga berburu. Bentuknya segi empat di mana kedua sisinya diasah halus. Pada salah satu pangkal diberi lubang untuk memasang tangkai. Gambar yang ketiga adalah dolmen. Ini adalah batu yang tersusun berbentuk seperti meja dan digunakan manusia zaman dahulu untuk apa? Yaitu untuk menyimpan sesaji dan juga untuk mempersembahkan hasil hewan buruannya kepada roh-roh nenek moyang pada zaman dahulu. Nah, itu adalah materi kita hari ini mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Ingat ada kata mutiara dari Bapak di sini mengutip kata dari Pak Soekarno, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sekian dan terima kasih. Salam jas merah.